Selamat datang di channel saya. Di channel saya yang kali ini saya akan membahas, percaya sih nggak kalian dengan time traveler, atau lebih dikenal dengan berpindah dari satu masa ke masa yang akan datang. Contohnya kita berada pada masa tahun 2021 ini, kemudian kita bisa datang di tahun 2050. Itu hal yang mustahil yang bisa manusia lakukan, tapi ada satu, bukan cerita lagi, ini suatu kejadian dan peristiwa di Ukraina, tepatnya di kota Kiev. Kalian bisa mengejanya KIEV ataupun juga KYIV, Kiev. Pada tahun 2006 yang lalu, seorang polisi sedang berpatroli mengelilingi kota, tiba-tiba menemukan seseorang yang berdiri kebingungan. Nah, ditanyailah orang tersebut dengan dua orang polisi tersebut, mendekati dan bertanya, ada yang bisa kami bantu? Kemudian orang tersebut menjawab, saya sedang di mana ya? Orang itu terlihat linglung. Orang itu bertanya, saya sedang di mana ya? Hari ini hari apa? Tanggal berapa? Kemudian polisi itu menjawab, kamu sekarang sedang berada di kota Kiev. Hari ini tanggal 23 April 2006. Seketika orang yang ditanya itu kaget. Hah? 26? 23 April? Orang tersebut terlihat sangat kaget dan polisi pun curiga. Ada apa dengan tanggal 23 April 2006? Ada masalah? Orang itu terlihat bingung. Dan orang itu menjawab, 2 menit yang lalu saya masih di tahun 1958. Nah, kemudian polisi itu memintai kartu identitas atau semacam KTP kepada orang yang ditanya tadi, yaitu bernama Sergei Ponomarenko. Kemudian orang tersebut menunjukkan kartu identitasnya dan polisi pun cukup kaget karena orang ini lahir di tahun 1938 dan kartu identitas itu adalah kartu identitas yang diproduksi oleh Uni Soviet sebelum kemerdekaannya. Ada apa kira-kira? Apakah ada pemalsuan data atau memang benar-benar orang itu adalah time traveler? Setelah itu polisi membawa Sergei Ponomarenko ini kepada profesor yang ahli di bidangnya, maksudnya kejiwaan. Kemudian menjawablah Sergei Ponomarenko ini beberapa pertanyaan dari profesor tersebut. Setelah ditanya-tanya bagaimana kejadian dan alurnya, kemudian Sergei Ponomarenko ini bercerita bagaimana dia bisa berada di tahun 2006. Dia bercerita sebelum dia datang di tahun 2006 ini, 2 menit yang lalu bersama kekasihnya di tahun 1958. Yang kekasihnya itu adalah bernama Valentina Churis, yang kebetulan saat itu dia bersama kekasihnya itu sedang berfoto-foto di taman kota. Setelah berfoto-foto cukup banyak, dia ingin menambahkan satu foto lagi, yaitu memoto ke arah pemandangan langit. Ketika dia ingin memfoto pemandangan yang ada di sekitar, tiba-tiba dia melihat benda asing di langit yang mirip piring terbang atau UFO. Kemudian dia memotret. Setelah selesai memotret itu, tiba-tiba dia pindah tempat yang membuatnya kaget. Dia bisa bertransformasi ke tahun 2006. Akan tetapi menyodorkan bukti kamera dan roll filmnya kepada profesor tersebut untuk dicek kebenarannya bahwa dia ada bukti foto-foto dengan kekasihnya sebelum dia berpindah ke tahun 2006. Dan karena profesor ini bukan bidang dia ahli fotografi, kemudian profesor tersebut memanggil ahli fotografi yang bisa membuktikan bahwa kebenaran dari roll film tersebut. Setelah profesor dan ahli fotografi ini bertemu, kemudian profesor menyodorkan kamera yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko ini.
Kemudian diceklah kamera dan roll film ini oleh ahli fotografi tersebut. Tapi ahli fotografi itu tidak bisa menyembunyikan kekagetannya ketika melihat kamera dan roll film yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko tersebut. Betapa kagetnya dia ketika mengecek bahwa kamera yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko tersebut sudah didiscontinue atau berhenti produksi pada tahun 1970. Dan di tahun itu, di tahun 2006, sangat langka dan hampir tidak bisa menemukan roll dan kamera sebagus yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko tersebut, yang masih begitu bagus dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Dan ketika roll film yang di dalamnya itu dicetak masih terlihat bagus, istilahnya tidak rusak karena goresan-goresan benda, masih diambil dari dalam kamera tersebut. Cukup menarik. Setelah beberapa roll film itu dicetak, sesuatu yang dikatakan Sergei pun bisa dilihat bahwa dia mempunyai foto bukti-bukti. Sebelum dia sampai di tahun 2006, dia berfoto-foto dengan kekasihnya. Beberapa di antaranya adalah foto dia bersama kekasihnya dan foto sebelum dia hilang dari tempat itu, yaitu melihat sesuatu benda asing yang seperti UFO. Dan setelah ditelusuri dan bukti itu diperlihatkan kepada profesor mulai meyakini bahwa Sergei ini bukanlah seorang pembohong karena bisa menunjukkan hasil foto-foto yang dia miliki di dalam roll kamera tersebut. Setelah itu, profesor menyampaikan hasil penyelidikannya bersama ahli fotografer tersebut kepada polisi setempat. Tapi alangkah terkejutnya profesor yang menangani Sergei Ponomarenko ini, yang seharusnya Sergei Ponomarenko ini berada di ruang rawat, ruang istirahat, tiba-tiba menghilang. Wah, kemana dia? Terakhir dipantau dari CCTV, dia masuk ke sebuah ruangan dan ketika dicek oleh petugas tersebut, dia sudah tidak ada. Padahal gedung itu dilengkapi dengan bidang security yang sangat canggih dan tidak bisa orang membobolnya. Tapi kemana dia? Dan setelah polisi kebingungan mencari Sergei Ponomarenko yang masuk ke dalam ruangan tidak pernah keluar lagi, polisi memutuskan untuk mencari kekasihnya, ya bisa dikatakan mantan kekasihnya, yang bernama Valentina Goris. Ditelusurilah alamat tersebut, kemudian dapat polisi menemukan keberadaan seorang yang pernah ada di foto Sergei Ponomarenko, dan mantan kekasihnya ini masih hidup. Setelah polisi menemukan alamat dari Valentina Goris ini, ternyata Valentina Goris ini sudah lanjut usia, kira-kira 74 tahun usianya. Dan setelah bertemu, akhirnya polisi pun berbincang, apakah benar ini dengan Ibu Valentina Goris? Kemudian wanita itu menjawab, ya betul, saya adalah orangnya. Lalu polisi itu menanyakan, apakah Anda kenal dengan seorang yang bernama Sergei Ponomarenko? Kemudian wanita itu menjawab, oh iya, dia adalah mantan kekasih saya yang tiba-tiba menghilang pada tahun 1958. Kemudian polisi menunjukkan beberapa foto yang sudah dicetak oleh ahli fotografi tersebut dan menunjukkan kepada Valentina Goris. Kemudian polisi itu menanyakan, apakah benar ini seorang yang bernama Sergei Ponomarenko? Kemudian wanita itu menjawab, ya benar, laki-laki ini adalah Sergei. Kemudian wanita itu adalah saya. Kemudian polisi menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu polisi sempat bertemu dengan orang tersebut dan menunjukkan kepada wanita tersebut foto-foto yang diambil oleh polisi. Dan betapa terkejutnya polisi tersebut ketika Valentina menjawab pertanyaan polisi tersebut. Oh, rupanya benar yang dikatakan oleh Sergei
Ternyata Valentina ini juga mempunyai foto yang sama yang dibawa oleh polisi tersebut. Kemudian Valentina menunjukkan sebuah foto yang dimana dia bersama Sergei tersebut, dan Valentina menunjukkan satu foto lagi yang diberikan Sergei kepadanya, yang di dalam foto tersebut diambil pada tahun 1970. Dan Valentina mempunyai satu foto lagi yang diberikan oleh Sergei Ponomarenko di tahun 1970, bahwa dia diberi oleh Sergei. Foto ini adalah foto yang diambil Sergei di tahun 2050. Polisi mulai kebingungan, kok bisa? Dan Sergei bilang kepada Valentina, dia akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat kembali ke waktuku, yaitu waktu bersama Valentina dan Sergei. Akan tetapi foto yang Valentina tunjukkan kepada polisi itu yang diambil Sergei di tahun 2050 ini, karena kan 2050 kan belum ya, cukup unik. Dan inilah situasi di foto di tahun 2050 yang diberikan oleh Sergei kepada Valentina. Sebuah perbandingan foto di tahun 2050, polisi yang melihat kedua perbandingan foto itu ya tidak bisa merasa kaget lah. 2050 itu belum terjadi, tapi Sergei bisa memfoto di lokasi yang sama di tahun 2006 dan 2050. Aneh. Time traveler. Ya, begitulah sedikit cerita tentang time traveler. Ya, kalian boleh percaya boleh tidak, tapi menurutku ya bisa terjadi bisa tidak. Tapi dengan foto dan bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh Sergei Ponomarenko tersebut, bisa jadi itu asli. Dan sampai saat ini keberadaan Sergei Ponomarenko tersebut tidak pernah diketahui. Itulah cerita dari artikel yang saya dapat di Google dan internet tentang time traveler. Kalian bisa percaya bisa tidak, silahkan berargumen di kolom komentar. Oke, itu saja. Semoga saya bisa meneruskan konten-konten saya, bisa memberikan informasi-informasi unik kepada kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih.